Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali nih di video main belajar di sini. Nah, kali ini kalau yang sebelumnya Mama membahas tentang teknologi, nah kali ini seperti video sebelumnya Mama mau memberikan tips untuk terapi yang membuat mental sehat dan juga sekaligus dapat membangun bonding yang lebih antara anak dan orang tua sehingga menciptakan keharmonisan yang lebih baik gitu. Nah, tentunya hal ini sangat berimbas baik ya kalau dari yang Mama analisa, terus Mama lihat gimana dampaknya ke Ikrom. Jadi dari terapi rutin ini yang Mama jalankan itu sangat berimbas ya. Jadi ada satu momen di mana tuh waktu itu mungkin pergantian usia juga pengaruh kali ya teman-teman semuanya. Jadi pas waktu dari umur 4 tahun ke 5 tahun itu agak sedikit berubah lah gitu. Agak sedikit bingung juga sih Mama, sedikit kewalahan dengan perubahan perilakunya Ikram. Berusaha nih analisa gimana ya. So far sih alhamdulillah sekarang sudah mulai ketemu ya, sudah ketemu gitu jalan keluarnya gitu. Alhamdulillah. Dari segi Ikram pun terus juga Mama coba menganalisa, oh ya mungkin terapi ini cocok gitu. Nah akhirnya mulailah dirutinkan terapi ini. Terapi apa itu? Mama itu selalu memberikan sesi untuk refleksi yang seperti apa ya? Nah untuk refleksinya sendiri jadi itu sebenarnya obrolan hangat, santai gitu kan, tapi jujur gitu. Jadi ya kurang lebihnya seperti itulah. Tiap misalnya jam 10 malam gitu kan, habis main, nah kita ngobrol sekaligus itu untuk refleksi. Jadi Mama sambil dengerin pasang musik relaksasi kayak gitu, jadi biar ngobrolnya mengalir aja, terus lebih bisa terbuka gitu kan. Dan itu memang dampaknya Mama rasain beda gitu, beda banget pokoknya. Dari yang Ikram emosinya berubah nih dari 4 tahun ke 5 tahun gitu kan, emosinya Masya Allah, sempet satu momen yang Mama kaget, oh ternyata mungkin seperti ini perubahannya gitu. Jadi Mama mungkin yang belum siap untuk menerima perubahan itu sebagai orang tua, dan Mama berusaha menyadari, oh ya mungkin masih harus belajar lebih gitu kan. Makanya gimana caranya ya. Nah akhirnya melalui terapi inilah gitu. Bisa kita lakuin lah maksimal 30 menit. Kalaupun memang nggak 30 menit, itu 10 menit misalnya, atau 15 menit boleh. Kalaupun nggak bisa tiap hari, bolehlah 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, atau maksimal seminggu sekali. Tapi kalau Mama boleh kasih saran, terapi ini bagus banget sesering mungkin dilakuin kalau bisa tiap hari. Tapi kalau nggak bisa ya udah senyamannya aja. Nah seperti apa? Nah itu bisa dilihat pada video berikut ini. Mari saksikan. Sekarang Mama mau ngomong. Kau masih inget nggak semalam apa yang Mama omongin? Apa? Mantu? Ya semalam Mama ngomong tentang apa? Enggak, jangan lupa. Jangan lupa, Ma. Kita jangan Apa? jangan jadi orang yang Bodoh. jangan jadi orang yang merasa
Pintar. Pintar, paling pintar, Sedunia. atau lebih pintar dari orang lain ya. Terus apa lagi? Kita harus lebih baik dari Orang lain. dari Diri kita yang sebelumnya, jadinya makin pintar, makin pintar. pintar. Kita tidak boleh ngerasa paling pintar atau lebih pintar dari orang lain, karena di atas langit masih ada langit, ya kan? Kita cukup ngerasa harus lebih baik dari diri kita sendiri. Di hari yang kemarin, misalnya kemarin Ikram ngumpul, hari ini Enggak. pintar. Terus kalau hari ini mama mau nanya, menurut Ikram kejujuran itu penting nggak? Penting. Kenapa? Kehidupan Dalam bersabar. kenapa emang? Kenapa kejujuran itu penting menurut Ikram? Karena kalau ada orang yang jujur itu tidak membuat salah, malah orang yang membuat terima kasih dengan kita. Gimana? Ya kamu kan udah itu, kamu bingung, Bi- kamu lupa. Aduh, yang ngomong aja nggak apa-apa. Nih kalau mama, menurut mama kejujuran itu penting dimanapun kita, dalam kondisi apapun kita, kejujuran itu penting. Contoh, ketika kita menemukan uang Uang. di jalanan, mau dimanapun, Iya, kita harus telepon pemiliknya. kalau nggak ada pemiliknya bagaimana? Kita akan telepon di semua tempat yang kita bisa, atau nggak telepon polisi buat nemuin orangnya. Kalau cuman uangnya cuman 10.000, gimana dong? Ya kita tetap harus kembaliin dong. Bukan duit kita kan, itu duit dia, bukan duit kita sendiri. Jadi kita nggak boleh ambil ya. Kan itu punya orang lain. Pintar. Kalau misalnya apa tuh, kalau kita nemuin dompet, Dompet kita juga harus kembaliin ke orang lain sebelum dicuri sama penculik. Kan tapi kalau dicuri kita itu pas telepon polisi, pergi polisi, siapa tahu ada pencuri yang ngambil itu gimana. Oh begitu. Jadinya kita harus jaga tuh uang, atau enggak kita simpen di kantong. Terus kalau nih misalnya sama temen Ikram Apa? main Terus gundu, kan? ini hilang. Gundunya Hilang. bukan hilang, apa ya? Jatuh. Hilang. Ke apa tuh namanya? Jatuh ke sungai. Nyentilnya kebanyakan gitu. Apaan? Tapi temen Ikram nggak lihat, lagi ke kamar mandi dulu gitu. Ya kita harus, salah teman kita yang gituin, kita gak gituin, kita harus bilang jangan, itu namanya curang. Oh, kalau misal kita mainnya berdua doang, tapi temen kita lagi ke kamar mandi dulu nih, gitu Apaan? kan. Terus main gundunya sebaiknya gimana? Apaan maksudnya? Oh, apaan maksudnya? Oke, baik. Kalau misalnya nih kita main gundu berdua, ya kan? Misalnya Ikram sama mama. Terus, aduh, mama mau ke kamar mandi dulu nih Ikram, gitu ya kan? Ya gak curang dong, kita harus Nggak curangnya gimana? jangan nyentil berapa kali, 2 kali, 3 kali, kecuali anak bayi. Anak bayi kenapa anak bayi? Anak bayi kalau pakai kaki boleh, walaupun kita harus juga bantu kenain kan. Anak bayi itu belum bisa banget main itu kan, gundinya kita harus kita harus tepuk ke tangan deh. Oh gitu. Gitu. Oh. Anak bayi mah kalau udah agak dewasa jangan, kita harus pahamin itu. Oh. Mama mau tanya. Iya Pak. Sekarang
Ikram bebas ngomong apa aja, terserah mau ngomong apa aja, tentang mama atau tentang papa, atau Ikram ada rasa kesel, Ikram ada rasa marah, Ikram kecewa, Ikram bahagia, terserah. Oke. Ikram mengucapkan terima kasih ini Ke siapa? ke mama dan papa. Oh, kenapa ucapin terima kasih? Mama sama papa udah latih Ikram sampai besar, dan Ikram sangat terima kasih tuh. Ih, Masya Allah. Terima kasih semuanya itu. Dan Ikram janji gak bakal beliin poin tuh. Tapi kan Belum Aika mana sama itu ya, ingetin. Boy, ingetin apa? Ingetin Ikram gak boleh berbuat gitu kan mama. Itu udah sarain Ikram. Terus mau udah latih Ikram dari kecil umur 1 sampai umur 5. Tapi kan itu emang udah tugas mama Iya. sebagai ibu, ya kan? Mamanya Ikram, Allah Tapi ngasih nanti apa? kalau Ikram besar juga Ikram harus bertahan diri, hidup sendiri. Kenapa emang? Cuman ada satu yang jadi teman atau enggak bisa marah dianya. Siapa? Istri kan. Masya Allah, ke anak Kita mama. walaupun itu kita harus nganggap istri itu anak kita. Hah? Siapa? Oh, mama. Mama harus menganggap istri Ikram itu adalah anak mama sendiri. Gitu. Oke, siap. Kamu buka mata karena mau buka mata. Oke, kita tutup lagi. Nah, Terus mana sih? Ikram mau ngomong apa lagi? Aku berdoa ya Allah, semoga orang-orang lain di Palestina itu disehatkan dirinya, Amin ya Allah. Terus apa lagi mau doanya? dilindungi dari bom-bom penjauh Israel, Amin ya Allah. dan ya Allah semoga Palestina bisa merdeka, bisa rebut negara Israel, dia nggak ada dia sendiri. Itu mau buat Palestina punya negara, gedung-gedung hancur. Palestina merdeka. Iya. Allahu Akbar. Oh gitu. Nanti Ikram cita-citanya mau jadi apa sih? Membantu Palestina, pelindung Palestina. Oh ya Allah, gitu. Oh, nggak jadi arsitek lagi. Aku pengen jadi pelindung aja, itu kerja Ikram arsitek itu tidak berguna. Ikram pengen jadi orang baik aja. Duit itu buang-buang uang, tapi kita harus butuh makan juga. Iya. Tapi nanti sore atau maghrib Ikram akan bilang gini ke bos Ikram akan jadi dua-duanya itu, arsitek sama pelindung. Katanya Ikram gini, aku udah capek-capean dan luka-lukaan jadi pelindung Palestina gitu. Masya Allah. Oh, Ikram mau jadi arsitek dan Ikram mau jadi pelindung Palestina. Ya. Amin, mama doain. Kita kerja Ikram. Ikram mau apa lagi? Mau ngomong apa lagi? Ikram tuh pengen mama tuh sehat, semua orang tuh sehat. Amin ya Allah. Mama apalagi pengen ngeliat Ikram sehat, tumbuh besar. Ikram mau makan sayur, Ikram mau makan buah. Mama pengen banget ngeliat itu, nak. Iya, nanti kalau Ikram udah besar, Ikram nyobain buah apa. Benar. Terus mau bilang apa lagi? Udah. Ikram belum ngucapin terima kasih ke diri Ikram sendiri. Ikram Ucapin dong. terima kasih ke diri Ikram sendiri. Kenapa? Karena udah kasih pikiran Ikram ke otak, walaupun agak susah, tapi Ikram tetap berusaha sekelas mungkin. Tapi walaupun itu Ikram akan bekerja sekelas mungkin.
Masya Allah. Pikiran itu siapa yang ngasih? Pikiran seperti itu. Kan bilangnya siapa orang lah yang ngasih kita. Oh. Kita kesehatan, kebaikan, Amin. dan Terus apa lagi? pahala. Ih, Masya Allah. Tahu nggak? Ya, apa? Mama senang banget Ikram tuh banyak Duit. ngomongnya. Ikram. Kenapa? Iya, nggak apa-apa. Mama Nggak apa-apa. senang Ikram banyak bicaranya, tapi Mama berdoa semoga Ikram bukan cuman bisa bicara, tapi Ikram bisa mempraktekkan apa yang Ikram omongin Iya. ke sikap, ke Iko masih inget perilaku. kok yang rumah ngomongnya. Apa tuh? Omongan adalah doa. Ih, Masya Allah. Oke, jadi apa yang kita omongin itu harus sama kayak tindakan kita. Itu yang namanya tanggung Jawab kita. pintar. Tanggung jawab orang, tanggung jawab kita. Misalkan nih, di jatuh kita harus bertanggung jawab. Pintar. Gimana maksudnya? Gini nih, kan Iko itu nih ada jatuh nih ya. Iko mungkin Pak, ini duitnya jatuh atau enggak Kak? Gitu atau enggak dia gitu. Gitu. Oke. Udah. Ya, Iko belajar diri buat sekedar ini waktu nanti bertumbuh besar kali dan Ikram tuh harus bertahan diri sendiri. Bukan? Ayo dari tangan ke mata, tangan kelima yuk. Ayo. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Dadah semuanya. Untuk videonya, untuk video refleksi, sesi refleksi kurang lebihnya seperti itu. Jadi ada obrolan, terus ada tanya jawab, ada ya kenapa kayak gitu ya. Jadi selain membangun bonding, itu juga membantu anak untuk berpikir melakukan sebuah perenungan dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi mama berusaha untuk melihat anak dari kacamata ya seorang anak gitu, berusaha untuk memberikan ruang seperti itu. Jadi dengan adanya sesi ini tuh bisa memberikan ruang untuk anak berbicara secara terbuka, ngobrol gitu kan. Karena gimana pun kita kan juga sebagai orang tua pasti ada lengahnya, pasti ada lalainya, pasti ada capeknya. Yang kadang kalau kita capek tuh emosi kita nggak bisa nahan kayak gitu ya. Mama pun seperti itu, normal kok, menurut mama sih normal ya. Namanya kita manusia pasti ada sisi seperti itu. Apalagi peran orang tua itu kan nggak mudah ya. Para ayah, bunda semuanya, teman-teman semuanya banyak sekali PR-nya untuk menjadi orang tua. Jadi banyak yang perlu belajar, bukan hanya anak, tapi kita juga sebagai orang tua ya pasti ada banyak hal yang perlu diperbaikin, banyak hal yang perlu diimprove gitu kan ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi terapi ini sangat baik untuk bisa diterapkan, diaplikasikan dalam aktivitas harian, bisa sebelum tidur ya. Segitu aja, mungkin kurang lebihnya mama mohon maaf kalau ada omongan yang kurang berkenan atau ada yang kurang pas. Jadi mama mohon maaf, karena gimana pun mama juga masih perlu banyak belajar. Baik, itu aja, terima kasih banyak
yang sudah selalu sedia menonton video kami, selalu support channel kami, baik itu like, subscribe, komen, dan yang belum subscribe, kami mohon bantuannya agar channel kami bisa berkembang dan kami pun bisa memberikan konten yang syukur-syukur bisa bermanfaat untuk semuanya, bisa memberikan inspirasi dan juga memberikan ide. Ya, itu aja. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.